Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama saya Ibrahim dari kelas 2 SIA. Nah, pada malam ini mungkin karena saya membuat video laporannya malam, jadi kita bisa melihat ini hasilnya malam hari ya guys. Nah, kali ini saya akan membuat video laporan pertemuan kedua yaitu di mana kita akan membuat ya, video laporannya ini menggabungkan semua komponen-komponen yang telah dipelajari tadi di kelas, guys. Nah, pertama-tama kita pastikan dulu kita masuk ke dalam Laravel, Laravel, masuk ke dalam Visual Code, terus kita menjalankan localhost-nya, guys. Nah, jangan lupa di npm run dev. Nah, di sini pembahasan yang tadi dibahas di kelas itu tuh kita membuat konsol gitu, guys. Nah, yang pertama di mana kami itu membuat menggabungkan komponen yang pertama itu mendeklarasikan variabel dengan cara ada let sama const hanya. Nah, bisa langsung saya ketikkan di sini ya guys. Nah, di sini karena tadi udah saya ketik ya guys, jadi saya tinggal Ctrl Z. Nah, di sini ada angka, let angka, terus konsol P bisa kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini kita dapat mendeklarasikan variabel dengan dua cara nih guys. Saya juga mencoba cara let sama sama const. Nah, bisa kita tengok hasilnya di impact. Nah, udah masuk guys. Di sini kita bisa buka konsolnya. Nah, di sini keluar bagian hasil apa yang kita terima. Kemudian, kemudian guys, kita bisa yang kedua ini ada yang namanya arrow function. Nah, di sini arrow function ini kita membuat arrow. Nah, di sini saya masukkan ID, name, menggunakan arrow function ini untuk mencetak daftar pelanggan. Misalnya kita pengen mencetak daftar pelanggan kita, guys. Nah, di sini hasilnya bisa kita lihat sudah masuk di dalam ini, bagian sini. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya yaitu nah, yang ketiga ini ada yang namanya destruction data atau dapat digunakan untuk mengekstrak nilai. Nilai ini dari sebuah objek atau array, guys. Nah, di sini ada, nah, coba kita refresh dulu. Nah, di sini menggunakan destruction ini ya, guys. Email sama apanya langsung tertampil di sini. Langsung tertampil pada layar konsol. Kemudian yang keempat ada yang namanya apa tadi? Oh ya, yang keempat ini namanya spread operator yang dapat digunakan untuk menyalin objek atau menggabungkan array ya guys. Nah, kita di sini yang keempat ini bisa menggabungkan array. Langsung refresh aja. Nah, di keempat ini kita udah menggabungkan yang namanya array-array yang kita gabungkan tadi. Nah, komponen selanjutnya ada yang namanya Nah, selanjutnya kita akan membahas parameter dalam order yang dimana metode bisa memiliki nilai default jika parameter tidak memiliki nilai. Nah, tanpa memberikan semua parameter ini di sini kita bisa nih. Nah, kita bisa melihat ini contoh yang dua. Terus ini contoh yang misalnya ada default quantity-nya satu. Ini kan kita tanpa harus memberikan berapa barang ini, jadi dia terbaca satu otomatis. Kalau nggak ada, semuanya akan default ya guys. Nah, outputnya akan seperti ini. Pesanan yang ini, tiga ini.
Kemudian ada juga yang namanya literals dalam invoice. Ini dapat memudahkan kita dalam pembuatan string atau interpolasi variabel. Nah, interpolasi variabel nih di sini ya guys. Kita buat string, kan bisa ada stringnya. Nah, bagaimana outputnya? Seperti ini outputnya akan tertata rapi di bagian kita bisa lihat bagian konsol ya. Ini dia string yang telah kita buat tadi. Kemudian apa lagi ya yang setelah string tadi sebentar. Nah, kemudian ini udah sampai yang ketujuh. Jadi yang ketujuh ini promise untuk melakukan simulasi API yang dapat digunakan untuk menangani operasi sinkron seperti mengambil data pelanggan dari server, datanya itu dari server. Nah, kita data pelanggannya itu kita ambil dari server. Terus di sini ada juga simulasi delay 2 detiknya. Jadi simulasinya itu kayak 2000 apa ya namanya itu? 2000 2 detik lah, lupa. Nah, jadi bakal seperti ini. Nah, 2 detik tadi kan guys menunggu. Kemudian ada yang namanya itu ada di apa ya? Ini yang terakhir yang ke-8. Oh ya, yang ke-8 ini await untuk fake data apa sih bacanya lupa tadi guys. Ini salah satu cara lebih modern untuk menangani kode asinkron. Nah, ini jadi fake produk asinkronnya nih tulis sesuai dengan modul sih yang tadi ikutin. Nah, outputnya bakal seperti ini. Nah, kita juga, tapi sebelum itu kita pastikan dulu kalau link yang ini benar ya guys. Nah, kalau seperti ini sudah benar. Export API-nya. Nah, kemudian tadi juga di kelas kita udah membuat ya seperti komponen yang buat kita gambar-gambar gini juga ini tadi ada apa namanya challenge dari Pak Marus yaitu membuat background gambar. Nah, di sini background gambarnya tadi kita letak. Nah, backgroundnya ada di sini untuk pemanggilannya. Nah, tapi kita memasukkannya di sini, di mana tadi ya? Banyak kena komen ya guys. Oh, di sini. Nih, kita masukkan, jangan lupa apa namanya, menyesuaikan warnanya di sini ya, red sama white-nya. Ini untuk genap dan ganjilnya. Sekian dari video laporan saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.